Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Bunda-bunda yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat? Kantongnya sehat? Orang itu dikatakan merdeka ketika di dompetnya berbaris Soekarno-Hatta. Tetapi kalau di dompetnya masih berbaris Patimura, berarti masih zaman perjuangan. Alhamdulillah bagi hari ini Allah perjumpakan kita di majelis Al-Hijrah ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah dan penuh kesan yang baik untuk kita semuanya. Kita awali sama-sama dengan membaca syair yang dibaca penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Rasulullah SAW ketika hijrah. Mari kita baca sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril mudhaf ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Semuanya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur mithla husni kama ra'ayna qattu ya wajha surur tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun setelahnya. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah, kita semua kenal namanya, sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah mataku melihat pemandangan yang lebih indah selain memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat tuh biasa pergi ke Syam, ke Yaman, melewati pulau-pulau, pantai, laut, negeri-negeri yang indah. Tapi kata mereka, kami tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah selain memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kita tuh kalau indah, pandangan indah tuh kalau ke Paris, Koko, Krakal, Drini, Indrayanti, ke Sunda, Hutan Pinus, tebing Breksi, Kaliurang, atau jenguk saudara di Gembira Loka. Kita itu indah kalau ke tempat-tempat seperti itu. Tapi para sahabat, indahnya mereka ketika mata mereka memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang belum pernah ada Allah ciptakan seindah beliau, yaitu wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lebih indah. Bunda-bunda, sebelum saya lanjutkan, saya harap bagi yang megang handphone untuk di silent, dimatikan. Yang megang handphone untuk ditutup dulu, ya, terlebih dahulu, agar kita dapat berkahnya majelis. Jangan sampai majelis kita itu hilang berkahnya karena disibukkan oleh setan gepeng. Ini setan gepeng yang mencuri keberkahan majelis. Wajah Nabi Muhammad disebut sebagai wajah yang bercahaya. Dikatakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah fi Syahri Bidayatil Hidayah, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan ada 10 kekhususan yang dimiliki Rasulullah. Salah satu kekhususan yang dimiliki Rasulullah adalah Nabi Muhammad kalau berjalan di bawah terik matahari tidak ada bayangannya. Gak ada bayangannya. Nabi Muhammad gak punya bayangan. Subhanallah. Bagaimana kok bisa Nabi Muhammad gak punya bayangan? Sebab dikatakan para ulama, matahari malu memantulkan bayangannya Nabi Muhammad. Kenapa matahari malu memantulkan bayangan Nabi Muhammad? Sebab itu sinarnya matahari berasal dari pantulan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau siang-siang begini keluar bawa senter matahari disenterin, itu berguna atau percuma? Percuma. Kenapa? Cahaya senter kalah terang dengan cahaya matahari. Kenapa matahari nggak bisa memantulkan bayangan Nabi Muhammad? Cahaya matahari itu hakikatnya kalah terang dengan cahayanya Nabi Muhammad, karena sinarnya matahari adalah pantulan dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Ayatul Bayinat fi Adoni Rasulillah min Mu'jizat, suatu ketika Siti Aisyah di malam hari menjahit bajunya Rasulullah SAW, meminjam jarumnya Hafsah. Ketika sedang menjahit, jarumnya Siti Aisyah jatuh. Di kamar yang gelap itu mencari sebutir jarum yang jatuh. Nggak ketemu jarum itu, ya, jarum kecil sekali. Dicari nggak ketemu, pusing Siti Aisyah. Tiba-tiba rumahnya Siti Aisyah, kamarnya menjadi terang, sehingga jarum yang kecil dapat terlihat. Masya Allah, ternyata di sini jarumnya. Tapi yang bikin penasaran, ini kok rumah saya jadi terang, kamar saya jadi terang, dari mana cahaya? Begitu melihat ke pintu, ternyata Rasulullah baru saja masuk ke kamar. Terangnya kamarnya Siti Aisyah karena cahaya yang memancar dari wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat berkata, kalau kami berjalan bersama Rasulullah di malam hari, kami nggak butuh senter, kami nggak butuh obor, kami nggak butuh pelita, sebab jalan itu menjadi terang karena pantulan terangnya dari pancaran sinar wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bayangkan wajah yang begitu indah, wajah yang begitu bersinar, dipandang menyenangkan. Maka tadi kita sampaikan,
Asyraqal badru alaina, telah terbit, merekah al-badru, yaitu purnama untuk kami. Mereka itu menyebut Nabi Muhammad seperti purnama. Fakhtafat minhul budur, sirna cahaya-cahaya bulan yang lain. Di Madinah banyak tokoh-tokoh hebat, banyak orang-orang hebat yang dikagumi, dimuliakan. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, kalah sinarnya mereka dengan sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misla husni kama ra'ayna, mata kami belum pernah melihat wajah seindah ini. Qatu ya wajah surur, wajah yang kalau dipandang selalu berseri-seri. Itu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan tampang wajah cemberut. Wajah Nabi itu selalu berseri-seri. Karena salah satu ciri ahli surga dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin, salah satu ciri ahli surga adalah ada 4. Salah satunya adalah wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Jadi kalau ada teman, sahabat kita, ini orangnya suka senyum, style wajahnya itu wajah suka senyum, ini insya Allah calon ahli surga. Tapi kalau jenengan ngelihat ketemu orang mukanya cemberut aja, ya, dilipat-lipat, diteguk-teguk terus mukanya, ini jangan-jangan dia sedang latihan jadi penghuni neraka. Sekarang jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Di surga itu nanti adanya orang tersenyum atau cemberut? Kalau di neraka adanya orang cemberut atau tersenyum? Cemberut. Di neraka itu cemberut, nangis, sedih, itu isi orang yang ada di neraka. Kalau di dunia kok tampangnya mukanya sedih terus, cemberut terus, dia sedang latihan jadi penghuni neraka. Biasakan wajahnya senyum. Jalan sendirian, senyum. Apa kata orang nanti ya? Kata Sayyidina Ali begini, Sayyidina Ali itu ketika naik onta, naik kuda, begitu naik di kendaraannya, Sayyidina Ali membaca doa safar. Setelah baca doa safar, beliau tersenyum. Setiap naik kuda, naik onta, ada orang, nggak ada orang, setelah naik kuda, naik onta, beliau baca doa safar, lalu tersenyum. Sehingga ditanya oleh para sahabat, ya Ali, kenapa setiap engkau naik kuda, engkau selalu tersenyum? Apa alasannya? Tidak ada alasan yang membuatmu tersenyum, tapi engkau selalu tersenyum ketika di atas kendaraan. Kata Sayyidina Ali, beginilah aku melihat Rasulullah SAW selalu tersenyum ketika mulai naik di kendaraan. Sekarang nggak ada onta kuda, ada yang motor, ya ibu naik motor. Begitu di starter, senyum dulu. Senyum dulu. Yang naik mobil sama, di starter mobilnya senyum dulu. Ngikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Wajah yang indah, yang kalau dikatakan Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Rasul pernah mendoakan, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Sama-sama Amr, Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Dua-duanya sama-sama musuh Islam dan keras permusuhannya. Rasul selalu berdoa untuk Sayyidina Umar. Doanya Nabi Muhammad untuk Umar itu sampai 4 tahun nggak berhenti. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Sampai kata sahabat, apa ya Rasul, engkau sudah 4 tahun mendoakan mereka, tidak ada harapan mereka itu tidak dapat hidayah, sudahlah enggak usah didoakan. Nabi terus mendoakan mereka tanpa putus asa. Akhirnya di antara dua Umar yang terpilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan kenapa Sayyidina Umar bin Khattab yang dapat hidayah, bukan Amr bin Hisham, Abu Jahal? Karena dikatakan Umar bin Khattab setiap beliau berdoa di depan berhalanya, patung berhalanya,
tidak pernah menganyam jarinya. Sementara yang lain kalau depan berhala menganyam jari. Umar bin Khattab tidak pernah menganyam jari. Oleh karena itu, kita itu kalau di majelis, bukan majelis. Seperti ini namanya majelis. Kalau majelis itu tempat pos ronda, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, ibu-ibu arisan, itu namanya majelis. Kalau ini namanya majelis. Nah, kalau di majelis itu dimakruhkan menganyam jari. Dilepas dulu. Jangan menganyam jari. Abu Jahal atau Amr bin Hisham itu setiap ketemu Nabi Muhammad, setiap papasan dengan Nabi Muhammad, selalu menutup wajahnya dengan kainnya, dengan sorbannya. Ini namanya sorban atau rida. Kalau ini namanya imamah. Kalau yang dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau ini namanya sorban. Saya ulangi, kalau kain yang terselampir di pundak namanya sorban. Kalau yang di kepala namanya imamah. Kalau penyanyi campur sari itu namanya soimah. Beda. Abu Jahal setiap ketemu dengan Rasulullah selalu papasan di jalan nutup wajahnya dengan kainnya. Muhammad langsung ditutup dulu, tidak mau melihat. Selalu ditutup, tidak mau. Sehingga seorang bertanya kepada Abu Jahal, "Ya Amr bin Hisham, kenapa setiap engkau papasan dengan Muhammad, engkau tidak mau melihat wajah Muhammad? Apakah engkau begitu benci dan jijiknya kepada Muhammad?" Jawaban Abu Jahal apa? "Saya tidak mau memandang wajah Muhammad karena saya takut jatuh cinta kepada Muhammad." Subhanallah. Saya tidak mau memandang wajahnya karena saya takut jatuh cinta kepada Muhammad. Bahkan orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat Nabi Muhammad lewat di depan rumah mereka, mereka berebutan ngintip dari celah-celah lubang rumah mereka, dari celah pintu, jendela, gorden, mereka ngintip. Mulut mereka mencaci maki Nabi Muhammad, tapi satu hari mata mereka nggak melihat wajah indah Nabi Muhammad. Mereka rindu ingin menatap wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir bingung bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad. Dituduh tukang sihir, nyatanya nggak pernah belajar persihiran, perdukunan. Dituduh orang gila, nyatanya waras. Dituduh paling jadi nyebarkan agama, pengen menguasai Mekah, nyatanya ditawari kunci Ka'bah segala macam ditolak. Bahkan mengatakan kalau mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tak akan mundur satu langkah pun aku dalam menyebarkan agamanya Allah. Bingung orang kafir ini, dituduh apa Muhammad ini cara menjatuhkannya. Lalu mereka ingat bahwa di kota Mekah pada waktu itu ada seorang penyair yang sangat terkenal. Namanya adalah Hasan bin Thabit. Orang kafir, penyair handal, penyair profesional, Hasan bin Thabit. Kelebihannya Hasan bin Thabit, setiap beliau bikin syair, dibaca di tengah pasar, syairnya langsung viral. Semua orang langsung hafal. Viral di YouTube, Instagram, Twitter, di Facebook, di mana keluar. Kira-kira gitu kalau zaman sekarang. Langsung. Itu kelebihannya Hasan bin Thabit. Oleh karena itu mereka mengundang Hasan bin Thabit. Orang-orang kafir ini, panitia sayembara ini mengundang Hasan bin Thabit. Ya Hasan, naam. Coba engkau kami minta bikinlah syair 1 bait 2 bait syair yang berisi menjelekkan dan menjatuhkan Muhammad. Kami sudah resah dengan apa yang disampaikan didakwahkan Muhammad. Buatlah syair yang isinya menjelekkan Muhammad, lalu tolong baca di tengah pasar agar semua orang hafal semua. Ketika semua orang hafal, jatuhlah kehormatan Nabi Muhammad. Ini sebagai DP-nya dikasih uang 1 gepok, 1 kantong. Dinar, dirham, dikasih 1 kantong. Kata Hasan bin Thabit, saya terima tawarannya, proyeknya saya terima. Cuman bikin syair saya mudah bagi saya. Tapi saya seorang penyair profesional. Saya tidak mungkin membuat syair kecuali dengan data yang benar.
izinkan saya 2-3 hari mengikuti Muhammad untuk saya cari kekurangan Muhammad, baik perilakunya maupun ucapannya. Saya cari di mana aib dan kekurangan Muhammad untuk saya jadikan bahan membuat syair. Oh, silakan ikuti Muhammad. Maka Hasan bin Sabit berangkat menemui Rasulullah, pura-pura masuk Islam, mengamati, ngikuti Nabi Muhammad kemanapun ada di majelis ini mana, ikuti terus. Setelah sekian hari balik lagi ke orang-orang kafir, dibanting uang 1 kantong yang diberikan itu. Berah, ya Hasan, apa yang kamu lakukan? Apakah kurang uang ini? Mana syairmu? Kalian ini TOLOL. Kalian nyuruh saya untuk membuat syair menjatuhkan Muhammad. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, saya tidak menemukan satupun aib yang saya lihat dari Muhammad, baik ucapan maupun perbuatannya. Orang ini terlalu sempurna untuk dicari kekurangannya. Saya tidak bisa. Ketahuilah oleh kalian, justru setelah ini saya akan menemui Muhammad dan menjadi pengikutnya Muhammad. Akhirnya Hasan bin Sabit masuk Islam dan menulis syair, dibaca syair itu di depan Nabi Muhammad dan di hadapan para sahabat. Justru syair ini terkenal sampai hari ini, dibaca di banyak-banyak pondok-pondok pesantren dan di majelis-majelis. Bagaimana syairnya Hasan bin Sabit? Wa ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasau. Wa ahsanu min kalam taraqattu aini, mata kami belum pernah melihat wajah seindah wajahmu ya Rasulullah. Wa ajmalu min kalam talidin nisa, belum pernah ada dan tidak akan pernah ada seorang wanita yang akan melahirkan orang seindah dirimu ya Rasulullah. Khuliqta kama min kulli aibin, Allah menciptakan engkau tidak punya aib sedikit pun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, sedikit pun kau tidak punya aib. Ini dijelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Nabi itu salah satunya kekhususan Nabi tadi, selain tidak punya bayangan, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Kalau jenengan tetangganya di kampungnya ada orang ngaku Nabi, kok nguap, ongap, angop, ongap, angop, 100% batil itu. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah menguap? Bahkan Nabi mengajarkan untuk menutup mulutnya ketika menguap. Dengan apa? Tangan kanan atau kiri? Kiri. Kalau menguap, nutupnya dengan tangan kiri. Dengan telapak tangan atau punggung tangan? Dengan yang bagian hitam-hitamnya. Maaf, dengan putih, saya yang hitam. Ya. Nutup dengan punggung tangan. Jadi kalau nguap itu sunnahnya nutupnya gini. Kenapa Rasul menganjurkan nutup mulut dengan tangan ketika nguap? Agar setan tidak masuk. Nabi Muhammad tidak pernah menguap seumur hidupnya. Agar apa? Tidak ada celah sekalipun bagi setan masuk ke Nabi Muhammad SAW. Kedua, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah menguap? Cara Allah memuliakan Nabi Muhammad dan mengagungkan kekasihnya. Sebab apa? Orang secantik-cantiknya Raisa, kalau nguap jadi jelek. Seganteng-gantengnya Sandiaga Uno, kalau nguap jelek. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Dijaga kemuliaan, kehormatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita pengajian baru setengah jam udah nguap berapa kali? Halo? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Subhanallah.
Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak pernah ada seekor lalat hinggap di tubuh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laler. Orang Jawa bilang laler. Lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi Muhammad. Kenapa? Lalat atau laler itu, lalat tahu cara menghormati Nabi Muhammad. Saya itu hewan yang kotor, yang biasa hinggap di tempat yang bau, yang jijik, yang busuk, di tempat sampah. Gak pantas kalau saya hinggap di tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, lalat aja tahu cara menghormati Nabi Muhammad. Maka dikatakan di zaman Nabi itu ada dajjin. Di rumah Nabi itu ada dajjin. Dajjin itu apa? Hewan liar yang tidak dipelihara tapi sering keluar masuk di rumah Nabi. Kucing tetangga, ya, burung merpati, segala macam. Itu hewan-hewan itu kalau masuk di rumah Nabi nggak bisa diem, pindah-pindah, gerak sana kemari, burungnya terbang-terbang. Tapi kalau begitu Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, semua hewan-hewan itu menjadi patung. Mereka diam menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qad kama khuliqta kama tasa'u. Khuliqta kama tasa'u. Allah itu menciptakan engkau ya Rasulullah seakan-akan sesuai dengan pesananmu sendiri. Kita itu lahir gak pernah pesan, benar atau benar? Kalau kita mau pesan, ya Allah, entar aku lahir hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih. Kan gitu kalau kita boleh pesan. Tapi nyatanya ya begini. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan pesananmu sendiri. Rambut yang terindah, rambut engkau ya Rasulullah. Mata yang paling indah, matamu ya Rasulullah. Badan yang paling sempurna, itu adalah badanmu ya Rasulullah. Bibir yang paling indah, bibirmu ya Rasulullah. Semuanya ter. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ter itu punya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu orang yang dikatakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi kalau jalan dengan sahabat-sahabatnya yang tingginya 2 meteran, Nabi nggak kalah tinggi, bisa sepadan. Tapi giliran Nabi jalan sama sahabat Nabi yang tingginya kayak saya begini, Nabi menyesuaikan tingginya. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau kumpul sama yang tinggi-tinggi, Nabi terlihat tinggi. Kalau kumpul sama yang agak pendek-pendek, yang sedang-sedang, Nabi pun menjadi sedang tingginya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda rahimakumullah. Saya tanya, Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi? Jenengan kalau baca dalam kitab Al-Insanul Kamil, ketampanan itu oleh Allah dibagi seperti ini. Jam, lihat jam yang bulat ini, bundar. Itu oleh Allah ketampanan yang bundar itu, yang utuh 100%, oleh Allah dibagi 2. 50% Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya berapa? 50%. 50% ketampanan di dunia ini Allah bagi 2 lagi, 25%. 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Sisanya berapa? 25%. Untuk siapa? Semua laki-laki di seluruh dunia, minal adam ila akhir zaman. Suami jenengan dan saya dapat yang 25% buah dirata ini. Makanya dapatnya remuk-remukan kayak gini, dapatnya remahan-remahan kayak gini. Alhamdulillah masih kebagian. Bayangkan 25% buah dirata. Saya nggak cerita Nabi Muhammad yang ketampanannya separuh ketampanan Allah berikan ke Nabi Muhammad. Saya cerita dulu ke Nabi Yusuf alaihissalam yang separuh dari ketampanan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah di zamannya paceklik 4 tahun kemarau. Langit tak mau menurunkan airnya, bumi tak mau menumbuhkan tanamannya. Kemarau dan paceklik 4 tahun. Lalu bagaimana penduduk Mesir bertahan hidup pada waktu itu?
Mereka kalau lapar keluar rumah nyari Nabi Yusuf, mandang Nabi Yusuf gelegean. Lu bisa membayangkan orang kok gantengnya kayak gitu. Lapar cari Nabi Yusuf, dipandang kenyang. Ya pulang. Subhan Nabi Yusuf. Dengan separuh dari ketapan Nabi Muhammad sudah cukup menghilangkan lapar. Ya kayak jenengan lah, misalnya jenengan suatu hari lapar, di rumah anak belum sarapan, suami belum makan, jenengan juga lapar, jenengan bingung, waduh gak ada yang mau dimasak, akhirnya keluar cari warung makan pada tutup, cari rumah makan Padang malah ada tulisannya maaf warung kami bangkrut. Waduh bangkrut. Cari warung rata-rata belum buka juga, warung kami pindah. Perut lapar, aduh gimana cari di mana lagi pusing nyari-nyari warung makan. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, dapat chat WhatsApp dari saya. Ibu, assalamualaikum, saya adik Abdul. Oh, injil Ustaz, pripun Ustaz? Saya cuman ini Bu, bagi-bagi rezeki, barusan saya transfer ke rekening jenengan, gak banyak, cuman 50 juta. Ditransfer 50 juta, kira-kira jenengan akan tetap cari rumah makan atau cari ATM? Cari ATM, ngecek ini bener enggak ini Ustaz tadi ini bener. Lupa dengan laparnya, betul. Itu baru masalah duit. Apalagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad, ada sahabat yang lagi susah, ada sahabat yang lagi sedih, lagi dirundung dengan derita dan masalah, datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya sahibi. Ada apa? Ya Rasul, saya lagi banyak masalah mau curhat. Ahlan wa sahlan, silahkan duduk. Duduk dia. Gimana, ada apa? Duduk di depan Nabi, pandangi wajah Nabi mau cerita, sambil mandang nunduk lagi, sambil mandang nunduk lagi. Ya Rasul, saya nggak jadi cerita aja lah. Loh, kenapa nggak jadi cerita? Memandang wajahmu sudah cukup hilang semua masalah saya. Subhanallah. Mandang wajah Nabi, hilang sumpeknya, hilang susahnya, hilang kesempitan di hati. Ibu ada masalah curhat ke saya, tambah sumpek mungkin. Dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, baik tenang. Sampai sahabat Nabi yang ikut seharian bersama Nabi dari ba'da subuh sampai malam, Nabi perintahkan, sudah sekarang pulang ke rumah masing-masing, ada hak untuk istri dan anak kalian, ayo pulang. Coba Nabi pulang. Sampai rumah, depan pintu, baru megang handle pintu, mau masuk, handle pintu dipegang, dilepas lagi, balik lagi ke Rasulullah. Loh, kok balik lagi? Kenapa? Ya Rasulullah, sedetik pun kami gak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah. Sahabat, sedetik pun kami gak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah. Subhanallah, indahnya bagaimana nikmatnya menjadi sahabatnya Rasul yang bisa langsung bertemu menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat Abu Jahifah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk-duduk, tiba-tiba Rasulullah datang, kami berdiri semua menyambut Rasulullah, antri salaman, menciumi tangan Nabi. Aku pun mencium tangan Nabi bolak-balik. Kayak kalau jenengan pernah lihat ada orang nyium tangan ulama bolak-balik, itu ngikuti sahabat-sahabat Nabi ketika mencium tangannya Rasulullah. Aku cium tangan Nabi, aku tempelkan di wajahku. Ternyata, kata sahabat Abu Juhaifah ini, ternyata telapak tangan Nabi lebih wangi daripada kasturi dan lebih sejuk daripada salju. Padahal itu di saat panas terik. Subhanallah. Sahabat Anas bin Malik yang 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah berkata, aku belum pernah menemukan ada kain atau sutra yang lebih halus daripada telapak tangannya Nabi Muhammad. Dan belum pernah aku, kata sahabat Anas, mencium bau parfum yang lebih wangi, mengalahkan wanginya keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun lakal basyar, manusia, tapi Nabi itu enggak seperti kebanyakan manusia. Bahkan sahabat Jabir bin Samurah satu malam keluar rumah, mandangin bulan purnama yang bulat sempurna. Ya Allah, indah sekali purnama ini, subhanallah, dipandangi.
Kata beliau, tiba-tiba aku melihat Rasulullah keluar di malam hari itu memakai hilyatun hamra, pakai baju yang berwarna merah. Wa alaihi hullatun hamra, Nabi pakai baju yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku melihat Nabi, aku lihat bulan. Aku lihat Nabi, aku lihat bulan. Aku banding-bandingkan. Wallahi, fahuwa ahsanu fi aini minal qamar. Nabi itu lebih indah daripada rembulan. Ibu kalau lihat rembulan, Nabi lebih indah daripada rembulan. Subhanallah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu orang yang badannya wangi, harum. Baik keringatnya harum, dan Nabi juga senang memakai parfum untuk nyontoin para sahabat yang lain. Wangi tubuh Nabi. Sampai kalau ada pagi-pagi, Nabi itu habis sholat subuh gak langsung pulang, ngobrol dengan para sahabat, ngobrol ringan. Nanti kalau yang senior-senior sudah selesai, keluar, yang anak kecil-kecil dan para budak nunggu di luar, nunggu di pintu masjid, nunggu gantian. Jatahnya setelah yang dewasa anak-anak, mereka bawa botol air. Untuk apa? Biasanya dicelupi sama tangan Nabi, dengan telunjuknya Nabi dicelupin. Untuk apa? Diminum keluarganya biar berkah. Itu anak-anak masuk, diusap kepalanya. Kalau ada seorang anak diusap kepalanya sama Nabi Muhammad, dia pulang ke kampungnya, anak itu menjadi anak yang paling terkenal dan jadi omongan banyak orang. Sebab apa? Wangi yang semerbak harum dari kepalanya itu membuat orang bertanya-tanya, ini mesti tadi baru ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi berkata, kalau pagi hari kami salaman dengan Nabi Muhammad, wangi tangan Nabi nempel di telapak tangan kami hingga 3 hari tidak hilangnya. Subhanallah. Dikatakan dalam kitab Al-Ayatul Bayinat fi Adhani Rasulillah min Mu'jizat, Nabi kalau lewat di suatu jalan, maka jalan itu akan berubah menjadi wangi. Nabi lewat suatu jalan, jalannya berubah menjadi wangi. Maka zaman dulu kalau dikatakan para ulama, kalau ada orang mencari Nabi Muhammad, petunjuknya adalah aroma wewangian. Di mana saya bisa ketemu Nabi Muhammad? Kamu ikuti aja arah wangi ini dari mana, nanti kamu akan sampai kepada Rasulullah. Yang penting hidungnya nggak pilek. Pas lagi nggak pilek, dia ngikuti. Oh di sini, oh di sana, ikuti. Nanti akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ngandelin apa? Google Map. Ustadz, bisa ya ceramah di tempat kami? Insya Allah ibu Sherlock aja lokasinya. Saya ngikutin Sherlocknya Google Map. Malah kebrasuk ke sawah. Mobilnya masuk nggak bisa keluar. Google Map bisa menyesatkan, tapi aroma wanginya Rasulullah tidak pernah menyesatkan. Orang yang mengikuti wanginya Rasulullah akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibunya bernama Ummu Sulaim, masih mahram sama Nabi Muhammad, satu sepersusuan, saudara sepersusuan. Lalu Rasulullah istirahat di ruang tamunya, rebahan di rumahnya Anas. Digelarkan karpet dari kulit. Karena cuaca panas, Nabi tidur gerah, netes keringat di dahinya Nabi, di lehernya Nabi bercucuran keringat. Saat itu Ummu Sulaim pulang, melihat Rasulullah tertidur di ruang tamunya, kaget. Ya Anas, Rasulullah di rumah kita. Benar ibu. Anas, cepat ambilkan botol kosong, cepat. Ambil botol kosong. Untuk apa ibu? Tadai keringatnya Rasulullah. Masukkan keringat Rasulullah dalam botol, dimasukkan. Dicendoi gitu, masukkan. Rasul sadar, kerasa, Nabi bangun. Ya Anas, kamu ngapain Anas? Disuruh ibu ya Rasulullah, ini ibu yang nyuruh untuk ngumpulin keringatmu ya Rasulullah. Ya Ummu Sulaim, untuk apa keringatku ya Ummu Sulaim? Kata beliau, ya Rasulullah, kami minta keringatmu untuk jadi bahan parfum kami. Untuk kami jadikan bahan parfum. Subhanallah. Untuk mewangikan parfum kami. Makanya ibu mau praktek juga boleh. Suaminya kalau lagi tidur di rumah, tampung keringatnya suami, masukkan dalam botol. Pas pengajian dipakai. Insya Allah semaput semua nih sebelahnya, kanan kiri.
Baik, itu keringatnya Rasul. Sekarang saya cerita terakhir tentang ludahnya Nabi Muhammad. Air ludahnya Nabi. Nabi Muhammad SAW suatu hari kedatangan tamu perempuan yang suka ngomong kotor, ngomong kasar. Kalau ngomong ceplas, celetak, celetuk. Ngomong tuh nggak enak perempuan itu. Nabi sedang makan dendeng. Dendeng itu alot apa empuk? Halo? Alot. Nabi ngunyah dendeng yang alot dengan gigi geram sebelah kanan. Masih keras, pindahkan ke kiri. Masih keras, pindahkan ke kanan lagi. Tiba-tiba perempuan itu datang lewat sambil berkata, "Ya Nabi, makan kok nggak bagi-bagi." Sabar Nabi, umatnya ini macam-macam. "Ibu, silahkan duduk, makan bersama saya." Duduk perempuan itu. Sambil ngunyah dendeng yang ada di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dirobeknya sama Nabi. Dirobek, lalu Nabi memberikan kepada perempuan itu, "Ibu, potongannya, ini silahkan makan dendeng bersama saya." "Oh, enggak mau ya Rasul, saya enggak mau." "Enggak mau." "Ibu, saya adanya ini untuk menyuguhkan engkau. Saya maunya dendeng yang sedang kau kunyah ya Rasulullah." Nabi lagi ngunyah, sudah empuk, tinggal ditelan. Dilepas, dikeluarkan sama Nabi, dilepaskan itu diberikan. Nabi yang capek ngunyah, yang menikmati orang lain. Diambil sama perempuan itu, dimakannya langsung ditelan. Perawi hadis mengatakan, sejak perempuan itu makan dendeng kunyahan Rasulullah sampai meninggalnya, sejak saat itu sampai meninggalnya, hilang penyakit suka ceplas, ceplos, celetak, celetuk, ngomong kotor, kasar, hilang semua penyakitnya, sembuh. Itu karena air ludahnya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika bangun tidur, Bu, tidur. Rasulullah itu apa yang dilakukan Nabi ketika pertama kali melek, membuka mata beliau yang mulia, dibuka itu bangun tidur, apa yang pertama dilakukan? Halo? Apa? Apa Bu? Berdoa. Ketika Nabi bangun tidur, membuka matanya, yang pertama dilakukan Nabi adalah mengambil siwaknya. Di sebelah kepala beliau selalu diletakkan siwak kalau tidur. Maka Nabi bersiwak lalu berdoa. Supaya apa? Nabi nggak mau menyebut nama Allah dalam keadaan mulutnya bau. Nabi menghormati dan memuliakan Allah, mengagungkan Tuhannya. Maka Nabi itu nggak mau nyebut nama Allah dalam keadaan mulutnya bau. Bangun tidur siwak dulu, baru Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Nabi Muhammad ketika mau tidur bersiwak dulu, lalu diberikan kepada Siti Aisyah untuk dicuci, lalu untuk diletakkan lagi di kepala Nabi buat besok pagi kalau bangun. Ketika selesai bersiwak mau tidur, diserahkan ke Siti Aisyah untuk dicuci. Nggak langsung dicuci sama Siti Aisyah. Siwak itu sama Siti Aisyah dipakai dulu untuk beliau. Jangan ngomong, "Ih, itu bekas Nabi." Nabi itu air ludahnya wangi, nggak kayak kita. Ada semut lewat diludahin langsung pingsan. Nabi itu air ludahnya wangi. Kenapa Siti Aisyah bersiwak pakai siwak yang baru dipakai Rasul, belum dicuci? Agar ikut berkah mulutnya Siti Aisyah, lisannya. Karena itulah periwayat hadis terbesar dalam Islam setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, yaitu Siti Aisyah. Periwayat hadis terbanyak. Karena terbiasa bersiwak dengan siwak yang bekas kena lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat Athabah atau Utbah ini punya istri 3, poligami. Terus istrinya ini berlomba-lomba pengen tampil paling wangi di hadapan suaminya. Padahal suaminya ini terkenal jarang mandi, malas mandi, tapi selalu wangi. Makanya istrinya jengkel. Istrinya itu berlomba-lomba beli parfum yang paling mahal, yang paling terkenal, paling bermerek, pokoknya yang paling untuk dipakai di hadapan suaminya. Ini istri-istrinya berkompetisi.
Tapi parfum yang dipakai istri-istrinya ini tidak lebih wangi daripada wanginya Atobah. Akhirnya istrinya bilang begini, wahai suamiku, engkau ini pakai parfum dari mana sih? Beli di mana? Kami sudah beli paling mahal, paling terkenal, paling berkualitas di Mekah ini, di Madinah ini. Tapi engkau selalu lebih wangi dari kami. Jawaban suaminya mencengangkan, saya tidak pernah pakai parfum. Loh, kok bisa wangi? Ceritanya dulu waktu saya masih kecil, punya penyakit kulit, lama tidak sembuh-sembuh. Lalu orang tuaku menggandeng tanganku membawa ke Rasulullah. Di depan Nabi, beliau perintahkan aku membuka baju. Lalu Nabi meludah di telapak tangannya, diusapkan ke dadaku, perutku, dan ke bagian punggungku. Sejak saat itu, penyakit bisulku, penyakit kudisku, sembuh hilang. Dan wangi bekas ludah Nabi tidak hilang sampai hari ini. Subhan, itu kejadian masih kecil. Sekarang istrinya sudah 3. Wangi bekas ludah Nabi di badannya tidak hilang. Ibu jangan praktek. Suaminya masuk angin, Pak buka baju Pak. Cuh. Kok gak pakai kayu putih? Sudah toh, tenang toh. Cuh. Itu akan terjadi perang dunia ketiga. Masya Allah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, Nabi Muhammad, orang yang penyakit suka ngomong ceplas-ceplos itu kan penyakit batin toh, penyakit hati, sembuh lantaran Nabi Muhammad. Orang yang kena penyakit fisik, penyakit badan kayak Atobah, sembuh lantaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lantaran penyembuh sakit lahir maupun batin. Dalil hadis ini dipakai oleh para ulama untuk mengarang sebuah doa yang sering kita baca doanya. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dikarang ulama berdasarkan hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah sampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha, karena lantaran Nabi sembuhlah penyakit-penyakit hati. Wa afiyatil abdani, wa afiat sehat abdan, wa shifaiha sakit-sakit badan terobati dengan lantaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Jadi kita dianjurkan kalau ada yang sakit-sakit itu air putih di rumah. Ibu kalau sakit kepala yang diingat apa biasanya? Bodrek, Paramek, atau pentokin. Dipentokin itu kepalanya. Kalau sakit kepala kita ingat Bodrek, Paramek dan kawan-kawannya. Padahal kalau ibu paham air putih jenengan bacakan sholawat itu diminum lebih ampuh mujarab daripada Bodrek yang tidak dibacakan sholawat. Lebih mujarab air putih yang dibacakan sholawat. Ada kawan kami 10 tahun nikah belum punya anak, datang ke rumah. Saya bilang, kenapa kamu gak jemput rahmat Allah? Rahmat Allah bagaimana? Kamu sama istrimu kalau makan bacalah sholawat. Makan apa saja, yang ringan-ringan atau yang berat-berat seperti batu, kerikil, pasir, besi, itu berat-berat. Makanan apa saja, yang kecil atau yang besar, makanan apa, apalagi makan nasi, makan roti, makan permen, sebelum makanan itu tersentuh bibirmu, bacakan sholawat. Insya Allah akan jadi penyubur kandungan istrimu, dan kamu juga harus melakukan itu. Dia lakukan itu. Tak pantau 3 hari itu, tak tanya, masih dilakukan enggak? Masih Ustaz, alhamdulillah istri semangat baca sholawat terus ketika mau makan apa aja. Bagus. Dan istiqomah tak tinggal. 10 bulan kemudian ngabari anak pertama lahir setelah 10 tahun menikah. Perempuan anaknya. Maka dari itu Rasul bersabda, man sholla alayya sholatan fasallallahu alaihi asra.
Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah curahkan rahmat kepadanya 10 kali. 1 solawat ngundang 10 rahmat. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu orang yang sempit dilapangkan, itu namanya rahmat. Orang yang sakit diberi kesembuhan, namanya dapat rahmat. Orang yang terlilit hutang bisa bayar hutang, namanya dapat rahmat. Orang yang lama menjomblo ketemu jodohnya, namanya dapat rahmat. Orang yang lama menikah terus punya anak, itu namanya dapat rahmat. Orang yang nganggur terus dikasih dapat pekerjaan, itu namanya dapat rahmat. Maka beruntung ibu-ibu yang suaminya namanya berarti sudah dapat. Nah, ini bab ini lain sendiri, tidak akan saya bahas sekarang karena temanya adalah keindahan Rasulullah, bukan bab tentang fadilah sholawat. Itu ada pembahasan sendiri. Baik bunda-bunda rahimakumullah, kalau jenengan mau kitab tentang Nabi Muhammad yang lebih lengkap, judul kitabnya adalah Syarah Sama'il Muhammadiyah. Kitab Syarah Sama'il Muhammadiyah. Kitab ini, kitab aslinya disusun oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Tirmizi, At-Turmuzi atau At-Tirmizi dari Termes, seorang ulama besar, ulama hadis, Imam At-Tirmizi. Lalu oleh beliau kitab ini kemudian berisi tentang keutamaan Nabi Muhammad, semua tentang Nabi Muhammad. Lalu disarahkan oleh banyak ulama. Ada penjelasannya. Sekarang sudah ada terjemahnya. Ada hadisnya, ada terjemahnya, dan ada penjelasannya. Jadi lebih bagus ini sekarang. Saya nggak jual buku loh ya. Jangan cari sendiri. Ya di toko-toko buku. Tapi kalau mau minta ditunjukkan, tak tunjukkan nanti tempatnya. Ya, untuk membaca ini bagus sekali. Agar kita lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik bunda-bunda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit informasi, insya Allah barangkali kalau ada yang awal Ramadan mau berangkat umroh bisa bareng. Insya Allah saya ada jadwal keberangkatan awal Ramadan, H-1 atau H-2 sebelum Ramadan. Jadi Ramadan pertama di sana. Yang ingin berangkat umroh awal Ramadan. Yang kedua, saya lagi bangun masjid musola di tempat kami. Dindingnya sudah, lantainya sudah, atapnya yang belum. Barangkali ada yang mau ikut bersama saya berjuang bangun atap bareng-bareng sama saya. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.